Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di program Mantra kita, Firman Tuhan di antara kita. Kita bersyukur pada Tuhan yang baik, yang senantiasa mengasihi kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih anugerah serta rahmat-Mu. Kembali kami ada karena kasih serta anugerah-Mu, dan Engkau punya rencana yang baik bagi setiap kami. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami, jadikan setiap kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditabur kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kali ini kita akan mendengarkan dari Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Begini firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Mazmur ini sangat terkenal dan sangat familiar sekali. Bahkan ada sebuah lagu rohani yang sangat terkenal, yang syairnya menyadur dari Mazmur ini. Dalam Mazmur ini, Daud menggambarkan Tuhan sebagai seorang gembala yang baik. Seperti seorang gembala yang mengasihi dombanya. Daud adalah raja yang sangat luar biasa, terkenal dan termasyur di zamannya. Berlaksa-laksa pasukan Filistin berhasil ia kalahkan. Bahkan Goliat yang sangat perkasa itu pun berhasil Daud kalahkan. Tapi mengapa Daud mau menundukkan diri dan mengaku bahwa Allah yang transenden dan jauh di sana itu, namun imanen adalah gembalanya, gembala yang mengasihi domba-dombanya. Kita ketahui bahwa domba adalah salah satu binatang yang sangat lemah. Domba tidak punya tanduk, domba tidak punya taring, domba juga tidak punya kuku dan cakar-cakar yang tajam. Bahkan domba tidak bisa berlari kencang manakala ada hewan buas yang datang menghampirinya. Ketika ada ancaman dari binatang buas, domba tidak bisa melawan sama sekali. Domba hanya bisa berharap dan mendapat perlindungan dari sang gembalanya. Setiap gembala pasti tahu setiap domba-dombanya. Dia memanggil mereka satu persatu dan mengarahkan mereka ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Begitu pula Tuhan, Dia mengenal kita secara pribadi. Dia tahu pergumulan kita, kebutuhan kita, dan Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Dalam hidup ini, kita sering menghadapi lembah kekelaman, kesulitan, penderitaan, dan ketidakpastian. Mungkin saat ini kita ada masalah dengan keuangan kita, atau mungkin kita ada masalah dengan pekerjaan kita,
Atau mungkin saat ini kita sedang menderita sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, ataupun saat ini kita sedang mengalami berbagai macam pencobaan dan pergumulan-pergumulan lainnya. Namun, di ayat 4 di dalam Mazmur 23 dikatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Tuhan besertaku." Ini adalah janji yang luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dalam kesulitan sekalipun, Dia berjalan di samping kita, memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kita. Ketika kita merasa lelah, Tuhan memberikan kelegaan. Ketika kita kehilangan arah, Tuhan menuntun kita. Dan ketika kita jatuh, Tuhan mengangkat kita kembali. Maukah kita menjadi domba-domba yang siap digembalakan oleh gembala agung kita, seperti pengakuan Daud bahwa Tuhanlah sebagai gembalanya? Maukah kita menundukkan diri menjadi domba yang lemah, tidak berdaya, yang hanya bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Sang Gembala? Sebagai domba, kita akan tunduk, kita akan taat, kita akan patuh, dan kita percaya sepenuhnya apa yang menjadi kehendak Sang Gembala. Saat ini, kita semua diajak untuk kembali menyerahkan hidup kita kepada Sang Gembala Agung yang baik ini. Kita percaya sepenuhnya kepada Dia, karena dalam tangannya kita merasa aman, kita merasa tenang, dan kita merasa damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Gembala yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan di saat kami tersesat. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami. Hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah langkah kami ya Bapa, bimbing kami ke jalan-Mu, dan kuatkan kami dalam setiap tantangan hidup. Biarlah kami selalu percaya bahwa di dalam nama-Mu kami tidak akan kekurangan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung. Haleluya. Amin.